Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, salam berjumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian. Di minggu pagi awal Oktober ini, saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian, ingin memberitahukan kepada saudara sekalian. Bulan ini adalah bulan reformasi. Nanti tanggal 31 akan kita rayakan bersama-sama. Tetapi dari awal minggu ini saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian bahwa tidak ada yang lebih penting daripada hidup kita direformasi oleh Tuhan, ditata kembali oleh Tuhan, disusun kembali hidup kita oleh Tuhan dengan mujizat keajaiban dari kuasa Roh Kudus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, di minggu pagi awal bulan
Oktober ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Berikan kami anugerah-Mu, pertolongan-Mu dan mujizat-Mu, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Minggu pagi ini, kami benar-benar mau mengoreksi kembali pondasi hidup kami, supaya kami tidak kebablasan dalam hidup kami mengikut Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari ayat yang sangat terkenal untuk mengawal bulan reformasi di bulan Oktober ini, saudara sekalian. Saya ingin membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 3 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mengapa tadi saya mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, supaya kita berani terus-menerus mengoreksi. Ketika kita bertobat, terima Yesus dalam hati kita, kita mulai mengikut Dia dengan setiawan, saudara sekalian, maka pada waktu itu kita seperti sudah meletakkan dasar atau pondasi apa? Batu cadas, atau dalam terjemahan yang lama, batu karang yang teguh. Saya ingin menolong kita sedikit membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 7 ayat 24. Matius pasal 7 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Sudah masih dengar saya? Mari kita setiap hari mengoreksi kembali. Adakah hidup kita hari ini didasarkan atas ketaatan akan firman Tuhan? Didasarkan atas melakukan firman Tuhan yang kita dengar. Sebenarnya di gereja kita, JKI Baru Batam, kita sangat tertolong, saudara sekalian. Mengapa? Tiap malam ada persekutuan doa. Juga dengan new normal kita tetap ada persekutuan doa. Cuma ingat, mengenakan masker, cuci tangan, dan kemudian duduk dalam jarak yang cukup aman. Dan ketika sudah masuk ke dalam ruangan, sudah akan dites dengan ditembak kepala. Jadi kita punya kesempatan yang luar biasa untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan bagi saudara-saudara sekalian yang menyaksikan program ini, sudah tahu bahwa program ini disiarkan setiap malam, kecuali hari Minggu pagi tentu saja. Dan lewat sedikit tengah malam, Pak Tua ini bangun, senior pastor bangun, dan memuat makanan bergizi hari ini yang tertulis. Kurang apa lagi, saudara sekalian? Kurang apa lagi? Untuk kita punya pondasi yang benar, pondasi yang teguh. Saudara dengar tadi ayat firman Tuhan ayat 25. Datanglah apa? Hujan. Hujan itu dari mana datangnya? Dari atas. Angin kencang bertiup. Dari mana? Dari samping. Banjir. Dari mana datangnya? Dari bawah. Artinya untuk menguji pondasi kehidupan saudara sekalian, yaitu Yesus Kristus tadi, dan firman Allah yang hidup, sudah perlu untuk dites, diuji.
Di mana sekolah di seluruh dunia ini yang tidak ada ujian? Kita semua ada ujian untuk melihat prestasi kita selama setahun. Apa kita layak untuk naik ke peringkat berikutnya? Cucu saya, Olive, sekarang kelas 2. Dia begitu bersemangat sekarang belajar bersama dengan omanya. Karena dia berharap untuk dapat apa? Untuk naik ke kelas 3. Saudara pemirsa sekalian, saudara jemaat, mari kita bersemangat ketika kita ada ujian datang. Saya meyakini bahwa ini virus yang menyerang seluruh dunia ini juga merupakan ujian iman untuk kita. Apa kita berdiri teguh atau kita justru nanti sebentar ketika mendengar kita meninggal oleh karena apa? Bukan karena virus, tapi karena kita ketakutan. Itulah yang harus kita jaga betul-betul. Dan di sini tentu saja bicara tentang fondasi gereja. Saya senang sekali baru lalu mendapatkan sebuah kiriman dari ibu rohani kami, bapak rohani yang sudah meninggal, yang ada di luar negeri, di Eropa sana. Dia menuliskan bahwa tidak pernah ada gereja yang dibangun dengan modal besar, dengan emas dan perak yang berlimpah, tidak pernah. Tetapi gereja dibangun oleh karena iman dan panggilan kita, memenuhi panggilan Tuhan untuk bersaksi. Maka gereja berdiri dan semakin besar, semakin luas. Dan sekarang kembali lagi kepada firman Tuhan ini. Dasar hidup kita, dasar gereja kita, dasar perjuangan hidup kita, juga rumah tangga kita, jangan yang lain, tetapi diletakkan fondasinya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pastilah kita bisa bertahan melewati segala badai dan tsunami dunia ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami memulai bulan Oktober ini Tuhan, dengan menyadari bahwa kami harus punya fondasi yang teguh, dasar yang teguh dan tidak bisa tergoncangkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan ketaatan kami akan firman. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.